Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Kolin lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Janji atas bujukan Ekselensi Rosan kepada saya untuk bergabung di 02 itu saya ditawari. Catat ya, saya ulang. Saya ditawari. 3 kali saya ulangnya. Saya ditawari. Apakah mau menjadi Wamenhan atau Wamenlo? Dan waktu itu saya langsung jawab, bos jangan PHP. Aku ini deket banget sama Mr. X. Dan aku tahu betul dari pertemuan saya dan Mr. X, kami membahas antara lain keadaan di dalam. Di dalam sana tuh sudah syarat gontok-gontokan. Why? Di sana itu koalisi lintas partai yang gemuk. Jadi semua orang udah pengen, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ini kita common sense saja. Saya bukan siapa-siapa, akademis dari luar, hanya advisor. Mana mungkin tiba-tiba saya halo saya mau apa gitu. Which is not me at all, kan? Nah kemudian karena saya bilang tidak mungkin, ditawarkanlah saya Jeep Bentley First Edition. Anda Google aja. Di Indonesia tuh baru 2 ada Jeep Bentley First Edition. Harganya 11 miliar. Dan itu saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak mau dijadikan alat untuk diviralkan bahwa akademisi satu itu dari Indonesia. Oke? Clear ya? Jadi 2 sebenarnya ditawarkan. Posisi wamen yang saya tertawakan. Bukan saya terima, saya tertawakan. Waduh nggak mungkin banget. Ngarang karena saya kenal Mr. X. Mungkin kalau saya nggak kenal Mr. X, saya percaya aja. Lah, Mr. X itu dewa loh. Saya nggak akan sebut namanya, tapi dia dewa. 5. Bahwa untuk tawaran bertemu 08 bersama Gibran, saya nyatakan berat dan tidak mungkin. Kenapa? Berat dan tidak mungkin untuk saya pribadi. Sejak awal, tolong dicek Instagram saya, media sosial saya, pernyataan saya dimanapun. Saya selalu konsisten. Prabowo no problem. Tapi Gibran big no. Dikarenakan saya sampai hari ini tidak bisa terima aspek pelanggaran konstitusi, etika politik, nilai, serta kelembagaan demokratis kita yang diombang-ambingkan dan Koni Rahakundini meminta maaf telah menyampaikan informasi bohong setelah menuduh polisi memiliki akses ke Sirekap KPU dan bisa mengisi formulir C1 di Polres. Pernyataan Koni ini membuat gaduh. Awalnya dia menyebut informasi itu didapat dari Komjen ataupun Oigroseno, mantan Wakapolri. Namun sekarang Koni meralat semua pernyataannya dan meminta maaf atas unggahannya di Instagram. Dia mengaku salah paham atas pernyataan tersebut dengan dalih diskusi yang sangat seru dan mencerahkan saat buka bersama kala itu hingga memecah konsentrasi. Untuk itu dia meralat pernyataannya sebelumnya dan menegaskan pernyataan itu bukan mengenai Sirekap melainkan aplikasi khusus Polri. Diketahui setelah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong, ternyata posisi pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakris sudah berada di luar negeri. Hal itu terungkap dari salah satu tayangan program TV swasta pada Minggu 3 Maret 2024. Sebelumnya Koni resmi dipolisikan atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong perihal ucapannya dalam video di kanal YouTube Kanal Anak Bangsa. Laporan polisi dengan nomor LP-B-52-2-2024-SPKT Bareskrim Polri Selasa 13 Februari 2024.
Adapun pihak pelapor yaitu Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Rosan Perkasa Roslani, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan prosesnya terus bergulir. Pihak penyidik memastikan terus memproses laporan tersebut. Meski demikian, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini tidak membeberkan jumlah saksi yang sudah diperiksa. Terungkap posisi Koni Rahakundini Bakri saat ini. Sesudah jarang muncul usai dilaporkan ke Barreskrim Polri, terbaru terungkap posisi Koni Rahakundini Bakri Minggu 3 Maret 2024. Posisi mantan istri dari Letjen Jenderal TNI ataupun Jaja Suparman itu terungkap setelah menjadi narasumber di salah satu program TV swasta. Pada momen itu, Koni Rahakundini Bakri menanggapi kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Koni mengatakan kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo sudah lama direncanakan. Dia mendapatkan informasi itu dari orang dekat Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Koni meyakini informasi ini akurat sebab informan ini langsung memberitahukannya tanpa diminta. Menurut informasi yang didapatkan Koni, rencana kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo terjadi sekitar 2022. Saat itu TNI masih dipimpin oleh Andika Perkasa. Dia mengaku belum mengonfirmasi informasi itu ke Andika Perkasa langsung, sebab posisi saat ini tengah berada di luar negeri. Di momen inilah Koni Rahakundini Bakri mengaku sedang berada di luar negeri. Koni juga mengaku dihubungi beberapa petinggi militer setelah informasi ini dipaparkan Mr. X. Sejumlah pejabat yang namanya dirahasiakan itu memintanya membaca pasal 33 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Koni menyebut ada fasilitas khusus bagi penerima yang masih hidup. Dia tidak bisa menggali informasi itu lebih lanjut saat ini sebab Koni belum kembali ke Indonesia. Tapi dia menilai ada keanehan dalam pengangkatan Prabowo dengan balait yang berlaku. Sebab aturan yang ada tidak memerinci penerima Jenderal Kehormatan boleh purnawirawan atau tidak. Mantan Wakapolri Jenderal Ugroseno membongkar dugaan kecurangan Pilpres 2024. Bahkan kecurangan itu bisa dilakukan oleh Polres sesuai dengan tuduhan dari kubu 03 yang mengancam akan membawa saksi Kapolda di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan Ugroseno saat bertemu dengan pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Adapun keduanya bertemu dalam momen buka puasa bersama pada Senin 18 Maret. Momen tersebut diunggah oleh Koni melalui akun Instagram pribadinya pada hari ini Selasa 19 Maret. Dalam unggahan itu, Koni berfoto bersama Sekjen PDIP Hasto Kristianto serta sang mantan Wakapolri. Menurut pengakuan Ugroseno, Polres memiliki akses ke Sirekap. Tak hanya itu, pihaknya juga mengatakan Polres bisa terlibat terhadap pengisian C1. Lantas Koni pun menyebut Pilpres 2024 super berantakan jika dugaan kecurangan tersebut benar terjadi. Terlebih pihaknya menyoroti tagline TNI Polri yang menjunjung tinggi pemilu diadakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil atau luber jurdil.